Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Sobat Messenger dimanapun Anda berada. Senang sekali kita boleh berjumpa kembali melalui program Bread of Life yang boleh menyapa pagi hari Bapak Ibu semuanya. Dan mari kita akan awali kehidupan kita hari ini bersama dengan Tuhan. Kita akan dasarkan kehidupan kita pada kebenaran firman Tuhan. Saya yakin dan percaya tatkala Bapak Ibu mendengar, melihat program Bread of Life di pagi hari ini, damai sejahtera dari Kristus yang melampaui segala akal, sukacita dari Bapa Surgawi boleh ada dan senantiasa ada untuk kita semuanya. Mari kita awali perjumpaan kita satukan hati kita di dalam doa. Bapa Surgawi, terima kasih untuk waktu istirahat. Terima kasih untuk pagi yang indah yang Bapa berikan buat kami. Kami akan mengawali kehidupan kami. Kami akan menjalani kehidupan kami di sepanjang hari ini. Tuntun dan sertai langkah kami. Dan kami mau mendasarkan, mengalaskan segala hal yang akan kami kerjakan di sepanjang hari ini bersama dengan Engkau. Tuhan tolong kami, Tuhan tuntun kami, Tuhan gandeng kami. Kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu, kami mau melakukan apa yang Engkau kehendaki di dalam kehidupan kami. Berbicaralah kepada kami, sebab hamba-Mu siap untuk mendengar. Demi Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Ibu, Sobat Messenger dimanapun Anda berada. Untuk memulai sebuah usaha atau untuk memulai sebuah pelayanan, kita mengharapkan sesuatu yang ideal biasanya. Kita mengharapkan sesuatu sudah tersedia dengan rapi, sudah tersusun dengan rapi. Kita memiliki modal yang cukup. Kita memiliki segala perlengkapan yang ada untuk memulainya. Tetapi seringkali yang terjadi adalah ketika kita memulai sesuatu, kita harus memulai dari titik terendah. Kita harus memulai dari titik minimal yang kita miliki. Nah, apakah ketika kita memulai dari titik terendah, ketika kita memulai dari titik minimal, kita bisa mendapatkan hasil yang maksimal? Pagi hari ini, saya akan memulai mengajak Bapak Ibu semuanya untuk kita merenungkan sebuah tema yang akan saya bawakan secara berseri, yaitu maksimum impact, dampak yang maksimal. Kita akan belajar dari sebuah kisah yang terkenal, sebuah kisah yang sejak kecil kita tahu kisah itu. Betapa dahsyatnya Tuhan di dalam kehidupan kita, yaitu kisah Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang. Bapak Ibu, Sobat Messenger dimanapun Anda berada, ketika kita melihat seseorang yang sukses, kita akan mengagumi orang tersebut. Wow, kamu luar biasa, kamu dahsyat, kamu berhasil, kamu sukses. Tetapi apakah hanya sebatas itu? Seringkali kita tidak melihat perjalanan kehidupannya. Seringkali kita tidak mau belajar dari bagaimana dia berproses sehingga dia mencapai pada titik kesuksesan. Nah, seringkali tatkala kita melihat orang sukses, kita memiliki apa? Kita belum memiliki apa-apa. Ketika kita melihat hanya kesuksesan saja, terkadang itu akan melemahkan semangat kita. Bapak Ibu Sobat Messenger dimanapun Anda berada,
Ketika kita melihat mujizat-mujizat yang Tuhan berikan kepada kita, kita bisa berkata, Tuhanku dahsyat, Tuhanku ajaib. Tetapi di balik semua itu, Tuhan sendiri mengajar kepada kita bagaimana untuk menggapai sesuatu yang dahsyat itu. Tuhan mengajar kepada kita untuk kita berproses. Berproses untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Termasuk kisah Tuhan Yesus memberikan makan kepada 5.000 orang. Saya mengajak Bapak Ibu semuanya, Sobat Messenger dimanapun Anda berada, kita buka kebenaran firman Tuhan yang diambil dari Yohanes 6 ayat yang kedua. Yohanes 6 ayat yang kedua. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti Dia karena melihat mujizat-mujizat penyembuhan yang diadakannya terhadap orang-orang sakit. Sekali lagi, orang banyak berbondong-bondong mengikuti Dia karena mereka melihat mujizat-mujizat penyembuhan yang diadakannya terhadap orang-orang sakit. Hal yang pertama yang ingin saya ajak Bapak Ibu semuanya untuk merenungkan kisah Yesus memberikan makan 5.000 orang adalah untuk mendapatkan hasil yang maksimal, kita harus datang dan mengikut Tuhan. Sudahkah kita datang dan mengikut Tuhan di dalam kehidupan kita? Atau ketika kita menyadari bahwa kemampuan kita terbatas, apa yang kita miliki terbatas, kita hanya diam saja. Pagi hari ini hal yang pertama kita belajar dari orang-orang yang mengikut Tuhan. Mereka sudah melihat keajaiban, mereka sudah melihat mujizat-mujizat yang Tuhan nyatakan kepada mereka semuanya dengan menyembuhkan orang-orang sakit. Tatkala mereka tahu bahwa Tuhan mereka adalah Tuhan yang dahsyat, mereka mengikut, mereka berbondong-bondong. Sudahkah di dalam kehidupan kita, hal yang pertama, kita sudah datang dan mengikut Tuhan? Ataukah kita hanya diam saja? Seringkali kita hanya mau berkat Tuhan, tetapi tidak mau Tuhan secara utuh. Seringkali kita mau berkat-berkat Tuhan datang kepada kita, tetapi kita tidak mau datang kepada Tuhan. Apakah kita adalah termasuk orang-orang yang demikian? Kita mau berkat-berkat Tuhan, kita mau mujizat-mujizat yang Tuhan nyatakan di dalam kehidupan kita. Kita harus mengikuti konsekuensi yang ada, yaitu kita datang dan mengikut Tuhan. Mengikuti apa yang Tuhan kehendaki, mengikuti apa yang Tuhan perintahkan di dalam kehidupan kita. Mari kita belajar hal yang pertama ini. Sudahkah kita datang dan mengikut Tuhan? Atau mungkin seringkali kita sadar bahwa kita punya Tuhan, tetapi seringkali pula bukan Tuhan yang menjadi prioritas utama kita. Seringkali kita mengandalkan kekuatan kita sendiri. Tapi pertanyaannya adalah, siapakah kita? Kita seringkali harus memulai dari titik nol. Harus memulai dari hal-hal yang terbatas yang kita miliki. Seringkali kita memiliki modal yang sedikit. Seringkali kemampuan kita sedikit. Tetapi apakah kita sudah mengikut Tuhan?
Ataukah kita masih mengeraskan hati kita, kita masih menyombongkan diri kita. Ini loh, aku mampu untuk mengatasi segala sesuatu. Ketika kesombongan itu datang, maka hancurlah kita. Untuk itu Bapak Ibu Sobat Messenger dimanapun Anda berada, ikuti Tuhan dan datang kepada Dia, maka Dia akan menolong kita. Maka kita akan berproses bersama dengan Dia, sehingga hasil yang maksimal itu akan kita dapatkan. Hal yang kedua yang akan saya bagikan di kesempatan pagi hari ini, kita baca dari Yohanes 6 ayat yang kelima. Yohanes 6 ayat yang kelima. Ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa banyak orang berbondong-bondong datang kepadanya, berkatalah Ia kepada Filipus, "Di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan?" Bagian Alkitab yang lain dalam Matius 14 ayat yang ke-14a. Matius 14 ayat yang ke-14a. Ini akan lebih detail lagi dikisahkan kisah yang luar biasa ini. Hal yang maksimal terjadi karena Tuhan memperhatikan umatnya. Ketika Yesus mendarat, Ia melihat orang banyak yang besar jumlahnya, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka. Sekali lagi saya bacakan. Ketika Yesus mendarat, Ia melihat orang banyak yang besar jumlahnya, maka tergeraklah hatinya, digarisbawahi, oleh belas kasihan kepada mereka. Bapak Ibu, Sobat Messenger dimanapun Anda berada, ingat, Tuhan itu memperhatikan kita. Di bagian yang pertama, Dia berkata kepada Filipus, "Di manakah kita akan membeli roti?" Ya, Tuhan memperhatikan kebutuhan setiap kita. Tuhan memperhatikan kebutuhan setiap anak-anaknya. Dan bagian yang kedua yang tadi saya bacakan, lebih jelas lagi. Tuhan berbelas kasihan kepada mereka. Tuhan berbelas kasihan kepada Anda, dan Tuhan berbelas kasihan kepada saya. Ingat, Tuhan memperhatikan kita. Kita hidup itu hanya karena anugerah Tuhan. Kita hidup itu hanya karena belas kasihan Tuhan. Masihkah kita menyombongkan diri kita? Masihkah kita dengan keangkuhan yang kita miliki, aku mampu untuk mengatasi segala sesuatu yang ada? Ingat Bapak Ibu, kita hidup karena belas kasihan Tuhan. Mungkin saat ini, apa yang kita rasakan? Mungkin saat ini apa yang terjadi dalam kehidupan kita melemahkan kita. Tapi pagi hari ini kita belajar, ya. Kita belajar bahwa Tuhan itu memperhatikan kehidupan kita. Tuhan memperhatikan apa yang kita butuhkan. Saat itu, orang-orang yang mengikut Dia membutuhkan makan. Tuhan pun memperhatikan kebutuhan mereka untuk makan. Saat ini Anda mungkin terhimpit dalam kondisi ekonomi. Mungkin saat ini Anda terhimpit dengan hal-hal yang melemahkan kita. Sehingga tatkala kita akan memulai usaha, tatkala kita akan memulai pelayanan, tatkala kita akan memulai segala sesuatu. Tadi saya katakan kita harus memulai dari titik minimal, kita harus memulai dari titik nol, itu seringkali melemahkan kita. Tetapi ingat, Tuhan memperhatikan kita. Dan kita hidup hanya karena anugerah Tuhan. Kita hidup hanya karena belas kasihan Tuhan.
Bapak Ibu Sobat Messenger dimanapun Anda berada. Jangan pernah khawatir terhadap apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita. Maukah kita dibentuk? Maukah kita diproses Tuhan untuk kita boleh mendapatkan hasil yang maksimal di dalam kehidupan kita? Atau jangan-jangan kita sudah mulai khawatir akan hari esok? Jangan-jangan kita sudah mulai khawatir, bagaimana kalau aku tidak bisa makan dan lain sebagainya. Ketika kita mau diproses, ketika kita mau berusaha, ketika kita mau datang, ketika kita mau berjuang, Tuhan mengasihi kita. Orang-orang itu datang kepada Tuhan, berarti mereka bergerak untuk melakukan sesuatu. Mereka tidak hanya berpangku tangan untuk menantikan mujizat Tuhan, tetapi dia berbondong-bondong mengikuti Tuhan. Maukah pagi hari ini kita datang berbondong-bondong untuk datang ke hadirat Tuhan, memohon belas kasihan Tuhan, memohon anugerah Tuhan di dalam kehidupan kita. Anda dan saya berharga di mata Tuhan. Matius 10 ayat 29 sampai ke 31. Bukankah burung pipit dijual 2 ekor seduit, namun seekor pun daripadanya tidak akan jatuh ke bumi di luar kehendak Bapamu? Dan kamu, rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Sebab itu janganlah kamu takut, karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Saya yakin dan percaya, tatkala kita melakukan sesuatu, tatkala kita bergerak melakukan sesuatu, jangan berpangku tangan. Jangan hanya diam saja untuk menantikan mujizat Tuhan, tetapi kita belajar dari orang-orang itu yang mau bergerak, melakukan, datang kepada Tuhan untuk mendapatkan hal-hal yang dahsyat yang terjadi atas kehidupan mereka. Maka hal-hal yang luar biasa itu terjadi atas kehidupan kita semuanya. Mari kita renungkan kehidupan kita. Sudahkah kita bergerak? Sudahkah kita melakukan sesuatu? Atau saat ini mungkin Anda sudah mulai putus asa? Apa yang menjadi kemampuan kita terbatas? Apakah ini bisa menjadi hal-hal yang maksimal yang terjadi dalam kehidupan kita? Bapak Ibu Sobat Messenger, Tuhan mengasihi kita. Tuhan ingin kita berproses. Tuhan ingin kita menjadi orang-orang yang berhasil bersama dengan Dia. Datang kepadanya. Mungkin saat ini Anda sedang mengalami kesulitan. Mungkin saat ini Anda yang sedang mengalami nyaris putus asa. Tuhan mengasihi Anda. Jangan berhenti untuk bergerak. Jangan berhenti untuk mengikut Tuhan, karena Tuhan memperhatikan kita. Mari kita renungkan kehidupan kita. Sudahkah kita bergerak? Sudahkah kita mengikut Tuhan? Dan sudahkah kita menyadari bahwa Tuhan peduli, Tuhan berbelas kasihan kepada kita semuanya. Sekalipun musim berganti, sekalipun apa yang terjadi di dalam kehidupan kita mungkin menyulitkan kita semuanya, tapi percayalah, Tuhan senantiasa menolong kita semuanya. Haleluya. Mari kita nyanyikan pujian ini. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya.
Ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Bapak Ibu Sobat Messenger dimanapun Anda berada, Tuhan selalu menolong kita, Tuhan selalu menjaga kita. Serahkan segala khawatirmu, serahkan segala usaha yang engkau lakukan kepada Dia. Serahkan segala sesuatu yang kita miliki kepada Tuhan, karena Dia Allah yang mengasihi, Allah yang memperhatikan, Allah yang mempedulikan, Allah yang berbelas kasihan kepada kita semuanya. Mari dengan iman kita katakan haleluya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku, Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Sekali lagi, Dia mengenyangkanku, Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Bapa dalam surga, Engkau tahu hati kami, Engkau tahu kehidupan kami, Engkau tahu apa yang menjadi pergumulan kami, Engkau tahu segala kesulitan yang kami alami. Pagi hari ini mungkin kami harus memulai, harus merangkak dari titik terbawah kehidupan kami. Mungkin saat ini kami harus memulai segala sesuatu dari titik minimal kami. Tetapi pagi hari ini kami mau belajar dua hal. Kami mau datang kepada Engkau dan kami menyadari bahwa Engkau berbelas kasihan kepada kami. Ya Roh Kudus, penuhi setiap hati, setiap sobat messenger dimanapun mereka berada. Lawatan-Mu terjadi atas kehidupan mereka,
sehingga mereka boleh dipulihkan, mereka boleh mendapatkan semangat yang baru, mereka boleh mendapatkan pencerahan, mereka boleh disegarkan kembali ketika mereka akan memulai segala sesuatunya, baik usaha mereka, baik pelayanan mereka. Mereka harus berproses, dan Tuhan yang akan menolong setiap proses yang terjadi atas kehidupan mereka semuanya. Kami percaya tangan kasih dan kemurahan-Mu boleh senantiasa ada dalam kehidupan kami. Hamba berdoa untuk sobat messenger dimanapun mereka berada, dalam setiap pergumulan mereka, Tuhan, Engkau beri kelegaan kepada mereka. Mereka yang saat ini sedang lemah tubuh, jamahan-Mu, lawatan-Mu terjadi atas kehidupan mereka. Mereka yang saat ini sudah mulai undur, mereka yang saat ini sudah mulai putus asa, apapun yang menjadi pergumulan mereka, dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan pulihkan, Tuhan jamah kehidupan mereka semuanya. Kami akan memulai hari ini ya Bapa dengan semangat yang baru, karena kami sadar Engkau mengasihi kami, karena kami sadar Engkau peduli dan berbelas kasihan kepada kami, dan kami mau berserah, kami mau datang kepada Engkau. Kami serahkan kehidupan kami sepanjang hari ini, Tuhan yang akan memelihara kami. Terpuji nama-Mu, demi nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Sobat Messenger dimanapun Anda berada, dua hal yang kita pelajari pagi hari ini, yaitu mari kita datang mengikut Tuhan, dan ingat bahwa Tuhan berbelas kasihan, Tuhan memperhatikan kehidupan kita semuanya. Hal yang lain akan saya bagikan di renungan saya selanjutnya dalam tema yang sama, maksimum impact. Mari kita berdampak yang luar biasa. Mari kita berproses bersama dengan Tuhan, karena Tuhan menginginkan kita boleh mengikuti setiap langkah-langkah yang Tuhan ajarkan kepada kita semuanya. Apabila Anda diberkati melalui siaran video ini, melalui Bread of Life yang hadir setiap hari Senin sampai dengan hari Sabtu, Anda dapat membagikan kepada orang-orang yang ada di sekeliling Anda. Mari kita mau jadi berkat untuk mereka semuanya. Dan jangan lupa untuk like dan subscribe channel The Messenger GKMI Kenari untuk Anda semuanya. Saya Daniel Saputra dan rekan saya Agus pamit undur diri dari hadapan Bapak Ibu Sobat Messenger dimanapun Anda berada. Tuhan Yesus senantiasa memberkati. Selamat mengawali hari ini bersama dengan Tuhan.